Shalom, salam sehat bagi para penonton. Pada video ini, sebagai salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Misiologi 2, topik yang diangkat adalah eksistensi misiode di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan di dalam pembahasan video kali ini akan melihat bagaimana keadaan gereja sebagai pelaku misi di masa pasca pandemi COVID-19. Tetapi sebelum sampai kepada pembahasan eksistensi misiode itu sendiri kepada di masa pandemi COVID-19, ada baiknya dipaparkan penjelasan mengenai misiode. Misiode itu dipahami sebagai keseluruhan pekerjaan Allah untuk menyelamatkan dunia, di mana Allah adalah Sang Pengutus Agung yang mengutus Putra, yaitu Yesus Kristus, untuk melakukan karya penebusan dan penyelamatan atas seluruh manusia. Bisa dilihat dari landasan biblisnya di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan beroleh hidup kekal. Di mana kata dunia ini mencakup kosmos atau dunia secara keseluruhan, tidak mengenal manusia yang di luar dari kekristenan atau yang belum memasuki kekristenan. Misiode kemudian harus bereksistensi. Itulah sebabnya harus menjadikan misiode itu bersifat kontekstual dengan berjalan beriringan dengan peristiwa dan kejadian serta perkembangan yang terjadi dari masa ke masa, di mana pada masa kini pelaku misiode itu salah satunya adalah gereja. Gereja mengalami suatu panggilan untuk bersekutu dalam iman dan diutus untuk mewartakan kabar sukacita tentang pengalaman penyelamatan yang berada di dalam nuansa kerajaan Allah. Dan ilmu yang mempelajari mengenai misi, mulai dari definisi hingga bagaimana bermisi di tengah-tengah dunia, adalah dikenal dengan misiologi. Misiologi sebagai bagian dari bidang teologi sistematis yang membahas mengenai kehidupan bermisi sebagai salah satu bagian dari kekristenan. Misiode dalam pemahamannya dituntut untuk dapat bereksistensi sehingga menjadi suatu pembahasan, suatu topik atau tema yang dari waktu ke waktu mengalami hambatan atau kendala, tetapi tetap relevan dengan satu masa atau satu waktu. Misi dari waktu ke waktu dapat dilihat sesuai dengan perkembangan zaman, atau lebih luas lagi dari worldview atau sudut pandang dunia yang terdapat di tengah-tengah ranah misi, ranah gereja sebagai pelaku misi untuk melakukan misi dan bermisi di tengah-tengah dunia. Dalam melihat misi sebagai misiode, kita juga harus melihat bagaimana landasan biblis dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam teologi Perjanjian Lama, konsep misi merupakan sebuah konsep marginal. Bagaimana misi dipahami sebagai pewartaan di tempat-tempat yang jauh, sehingga sulit memahami konsep itu di dalam pemikiran Perjanjian Lama. Meski tidak ada indikasi kuat dalam Perjanjian Lama
yang memperlihatkan bahwa orang beriman diutus oleh Allah keluar dari batas-batas geografis Israel maupun kultur Yahudinya. Namun pada saat perjanjian baru, misi mulai bergerak dari yang bersifat tradisi atau kesukuan, yakni dari bangsa Yahudi, keluar menuju ke seluruh dunia. Kemudian pada masa ini iman Kristen mencapai versi sekularnya, di mana perkembangan pesat dari teknologi dan sains memberi pandangan baru bagi orang-orang Eropa, Asia, dan bahkan Amerika yang berpengaruh juga bagi gereja. Dan di masa kini yang lebih relevan lagi, bagaimana eksistensi misi itu diperhadapkan dengan pandemi virus COVID-19. Bila dilihat masalah yang timbul dari COVID-19, virus corona atau COVID-19 menyita perhatian publik karena memberikan dampak pada kesehatan manusia di masa kini. Tidak hanya dari kesehatan, juga menyentuh ranah perekonomian yang membatasi mobilitas atau kegiatan berlangsungnya perekonomian seperti transaksi jual beli antar individu atau antar kelompok. Hal itu dikarenakan penularan dari virus itu yang tergolong cepat meluas dan menyebabkan terjadinya suatu fenomena yang disebut pandemi. Kini Missio Dei sedang diperhadapkan dengan suatu tantangan atau masalah melalui virus COVID-19 yang diperhadapkan tantangan yang mengganggu eksistensi dirinya, eksistensi dari Missio Dei itu di tengah-tengah dunia. Gereja sebagai salah satu pelaksana misi Allah di tengah dunia secara langsung menghadapi tantangan untuk melakukan misi keluar darinya. Tantangan tersebut terjadi melihat dari dampak yang timbul terbatasinya mobilitas atau pergerakan dari gereja serta jemaat oleh karena cepatnya penularan virus COVID-19 itu. Fokus gereja di masa pandemi lebih mempertahankan eksistensi dirinya. Dalam hal ini, gereja lebih terfokus bagaimana dirinya sendiri agar tetap mampu untuk eksis di antara gereja-gereja atau di antara masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Secara umum, memang setiap pandemi menyebabkan penghindaran atau karantina yang sudah pasti menjadi suatu pembatasan mobilitas antar individu untuk mengurangi dampak yang lebih besar. Kini yang perlu dilihat adalah bagaimana model misi yang tepat yang harus diambil oleh gereja sehingga mampu tetap membuat Missio Dei eksis di tengah-tengah dunia. Dalam Alkitab sendiri tercatat banyak bentuk dan penekanan dari misi Allah tergantung pada situasi. Dan pada saat ini bagaimana misi terlihat dari teks Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang berbunyi, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam teks ini, Missio Dei ditekankan akan memberikan penyertaan. Missio Dei akan menyertai gereja. Bahkan pada saat titik gereja itu sedang mengalami kesulitan. Dari teks itu juga ditekankan bahwa bagaimana gereja harusnya lebih melihat bagaimana cara mempertahankan eksistensi Missio Dei di tengah dunia. Tidak hanya memikirkan bagaimana gereja itu bisa tetap eksis. Dan dalam teks ini juga ditekankan bagaimana gereja harus keluar dalam setiap kondisi apapun, harus melakukan misi keluar, di mana ditekankan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan harus ditindaklanjuti dengan pengajaran melalui teks ini yang mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Gereja di masa pandemi ini harus tetap memperhatikan pengajaran yang tepat bagi orang-orang yang berada di luar dirinya. Meski mengalami pembatasan mobilitas, gereja harus mencari cara yang tepat, model yang tepat, seperti pemanfaatan perkembangan teknologi atau pemanfaatan teknologi. Mungkin kita sudah mengenal aplikasi seperti Zoom atau aplikasi daring lain yang bisa membuat kita terhubung atau terkoneksi satu dengan yang lainnya. Gereja harus mampu memanfaatkan teknologi itu sehingga koneksi antara gereja dengan masyarakat akan selalu terhubung, sehingga misi akan selalu diteruskan di tengah-tengah dunia ini. Lalu bagaimana penyertaan itu dilihat bagi gereja yang senantiasa sampai kepada saat Missio Dei itu sudah benar-benar terwujud dan Shalom Allah telah berada di dunia, di mana misi dan penginjilan sebagai tugas esensial gereja, tugas yang khusus dilakukan, itu berhubungan dengan amanat agung. Dan dari amanat agung itu kita melihat bagaimana diakonia, koinonia, dan marturia harus tetap berjalan beriringan meskipun pada saat masih berada di situasi pandemi COVID-19. Untuk itu, dalam eksistensi Missio Dei di tengah masa pandemi COVID-19 juga harus mempersiapkan bagaimana gereja berbenah dan beranjak dari ketakutan atau trauma yang telah dialami selama masa pandemi COVID-19 dan beranjak kepada masa pasca pandemi COVID-19. Sekian pembahasan mengenai eksistensi Missio Dei di masa pandemi dan bagaimana seharusnya pelaksana misi melihat ke depan dan berbekal untuk menyambut masa pasca pandemi COVID-19. Sekian video pembahasan dari saya. Terima kasih.